Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Aulia Alimuddin, NIM 2204045020013 dari kelas A jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Konseling yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Abdullah Sinring MPD, Bapak Zulfikri SPD MPD, dan juga Ibu Maslina SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan senyuman dan empati dalam proses konseling. Nah, sebelum kita membahas senyum dan empati, apa sih psikologi konseling itu dan kenapa kita penting untuk mempelajari psikologi konseling? Jadi, psikologi konseling itu merupakan ilmu yang digunakan dalam proses konseling atau dapat dikatakan sebagai landasan seorang konselor dalam melakukan proses konseling, karena dalam psikologi konseling, kita sebagai seorang konselor akan mengetahui terkait kondisi psikologis dari konseli itu sendiri, di mana dalam psikologi konseling juga seorang konselor mampu mempelajari terkait dengan keterampilan-keterampilan yang nantinya akan digunakan dalam melaksanakan proses konseling, sehingga memungkinkan proses konseling itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, di dalam proses konseling terdapat senyuman dan empati, yang dimana kedua hal ini merupakan hal penting untuk dimiliki oleh seorang konselor agar seorang konseli merasa diterima karena adanya bentuk penerimaan yang baik dari seorang konselor, yaitu senyuman dan empati. Senyuman sendiri itu merupakan bentuk perilaku nonverbal yang dimana berdasarkan teori Verkular dijelaskan bahwa senyuman itu selalu dikaitkan dengan kebahagiaan. Senyuman ini juga dapat ditandai sebagai bentuk penerimaan seorang konselor kepada seorang konseli, di mana ketika seorang konseli datang kepada seorang konselor, lalu seorang konselor itu menyambutnya dengan senyuman, itu akan membuat seorang konseli merasa diterima dengan baik dan merasa dihargai, sehingga nantinya seorang konseli mampu secara tidak langsung terbuka kepada seorang konselor, sehingga hal itu membuat proses konseling berjalan dengan baik karena adanya keterbukaan dari konseli dalam mengungkapkan masalahnya kepada konselor. Nah, selain senyuman, juga ada keterampilan empati yang penting untuk dimiliki oleh seorang konselor, karena ketika empati diterapkan di dalam proses konseling, seorang konseli juga akan merasa diterima karena dimana secara tidak langsung konselor ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konselinya, sehingga konseli merasa dihargai, konseli merasa nyaman, konseli merasa aman bersama konselor karena merasa konselornya bukan cuma mendengarkan tetapi juga ikut merasakan apa yang konseli rasakan. Dalam proses konseling itu terdapat beberapa aspek empati. Yang pertama, kemampuan konselor dalam menyesuaikan atau menempatkan diri, di mana seorang konselor itu mampu menempatkan dirinya bagaimana ia bisa menyesuaikan dirinya sesuai dengan apa yang konselinya rasakan. Yang kedua, kemampuan dalam menerima keadaan. Yang ketiga, adanya kepercayaan, yaitu empati lahir karena adanya rasa percaya dari seorang konselor dan juga konseli, di mana kecenderungan dalam proses empati ini dapat dipengaruhi, kemudian empati itu muncul ketika adanya kepercayaan satu sama lain antara seorang konselor dan juga seorang konseli. Nah, selanjutnya yaitu adanya komunikasi, adanya perhatian, dan juga bagaimana memiliki kemampuan memahami posisi dan juga kemampuan melihat keadaan sekitar orang lain. Nah, dari aspek-aspek empati tadi dapat memunculkan karakteristik seseorang yang telah mempunyai empati, terutama dalam proses konseling, yaitu konselor. Nah, yang pertama yaitu ikut merasakan atau sharing feeling. Dalam hal ini di mana konselor memiliki kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan konselingnya,
Hal ini berarti konselor mampu merasakan suatu emosi dan juga mampu mengidentifikasi perasaan dari konselingnya. Yang kedua yaitu dibangun berdasarkan kesadaran sendiri. Artinya bahwa bukan karena adanya paksaan atau adapun unsur-unsur dari luar, tetapi betul-betul murni dari kesadaran diri dari konselor itu sendiri. Dimana ketika hal tersebut sudah terjadi, artinya bahwa konselor sudah semakin mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil, makanya dia bisa ikut makanya kesadaran dalam dirinya itu tumbuh untuk ikut merasakan apa yang orang lain rasakan. Yang ketiga yaitu ada kepekaan, artinya bahwa peka ini terhadap bahasa isyarat karena mampu melihat situasi emosional dari konselingnya. Nah, hal ini berarti konselor itu mampu membaca atau mampu melihat perasaan konselingnya dalam bahasa nonverbal seperti ekspresi wajahnya, gerak-geriknya, dan juga bahasa tubuh lainnya. Nah, selanjutnya yaitu konselor mampu mengambil peran yang dimana ketika konselingnya merasakan kesedihan, di situ seorang konselor bisa mengambil peran dengan melahirkan perilaku yang konkret. Ketika seorang konselor sudah menyadari apa yang dirasakan pada saat itu, maka empati itu akan muncul dengan sendirinya dengan melibatkan diri konselor untuk ikut merasakan apa yang konselingnya rasakan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana cara kita memperbaiki kemampuan dalam berempati. Nah, Peter Lauster menjelaskan bahwa ada 10 petunjuk untuk memperbaiki kemampuan berempati, yaitu yang pertama, menyadari sepenuhnya emosi, keinginan, hasrat, dan juga biarkan emosi, hasrat, dan keinginan untuk tumbuh pada orang lain. Yang kedua, mendengar pendapat orang lain. Walaupun sebenarnya kita itu kadang tidak setuju dengan apa yang orang lain katakan, dan biarkan orang lain menyelesaikan apa yang dikatakannya, dan ajukanlah pertanyaan sebelum memberikan penilaian. Yang ketiga, memperhatikan orang di jalan, di restoran, dan juga di bus, dan cobalah memahami perasaannya melalui mimik wajahnya atau ekspresi wajahnya. Misalnya mungkin kita lagi tidak sengaja ketemu orang yang kita kenal di jalan, lalu biasanya kita melihat orang itu adalah seorang yang ceria, namun tiba-tiba ketika pada saat itu kita ketemu dia, namun ekspresi wajahnya menunjukkan kesedihan, kita bisa menumbuhkan empati di situ bahwa ada apa dengannya, sehingga kita mungkin bisa menanyakan kepada dia dan ikut merasakan apa yang sedang dia rasakan. Nah, selanjutnya yaitu menilai orang lain, artinya bahwa jangan melakukan penilaian yang hanya didasarkan dari luarnya saja, tetapi juga menilai pada apa yang terjadi di dalamnya. Itu merupakan bentuk penilaian yang jauh lebih penting untuk mengetahui sikap dasar seseorang, dan itu dapat dilakukan dengan melakukan diskusi dan juga tanya jawab dengan topik yang menarik. Yang kelima, melihat film pendek di televisi. Dalam hal ini kita bisa lakukan dengan mematikan suara filmnya dan coba untuk memperkirakan pokok persoalan apa yang sedang terjadi dalam film tersebut, pokok pembicaraan apa yang sedang dibahas dalam film tersebut. Terus yang selanjutnya ada memahami pendapat seseorang yang bertentangan dengan pendapat kita. Nah, empati juga bisa kita perbaiki untuk memiliki kemampuan berempati yang baik ketika kita sedang berdiskusi dengan seseorang namun terdapat perbedaan pendapat antara
kita dengan orang lain. Hal ini dapat memperbaiki kemampuan berempati kita, di mana mungkin kita bisa melihat dulu dari sisi positif atas apa yang orang lain katakan, karena mungkin saja bisa jadi apa yang mereka sampaikan memang tidak sejalan dengan kita, namun mungkin hal tersebut ada tujuannya tertentu, sehingga kita bisa lihat terlebih dahulu dan mungkin kita bisa turut andil dalam merasakan hal tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mencari faktor-faktor penyebab dalam diri sendiri jika kita tidak menyukai seseorang. Terkadang kita itu kurang sreg atau kurang suka dengan seseorang karena ada beberapa hal yang kita sendiri kadang tidak tahu apa penyebabnya kita tidak suka pada orang tersebut. Nah, untuk memperbaiki kemampuan berempati agar kita memiliki kemampuan empati yang baik, kita bisa identifikasi dari diri kita sendiri terlebih dahulu, kira-kira apa penyebabnya kita tidak menyukai orang tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu mencari sebanyak mungkin keterangan tentang seseorang sebelum melakukan penilaian tentang orang tersebut. Terkadang kita itu memvalidasi orang itu karena kita melihat dari luarnya saja, namun kita tidak melihat sebenarnya bagaimana orang itu berproses dari dalamnya. Hal itu sebenarnya dapat merusak kemampuan empati kita karena kita cepat sekali melakukan penilaian kepada seseorang, bahkan mungkin kita belum mengenal orang tersebut kita sudah melakukan penilaian kepadanya karena dari luar kita lihat mereka menampakkan sikapnya seolah-olah mereka adalah orang yang tidak baik, namun kita tidak tahu sebenarnya mengapa mereka melakukan hal tersebut. Maka dari itu, untuk memperbaiki kemampuan empati kita harus banyak belajar untuk tidak menilai orang dari luarnya saja, tetapi juga dari dalam dirinya. Dan yang terakhir yaitu selalu ingat bahwa setiap orang itu dipengaruhi oleh perasaannya dan selanjutnya dipengaruhi oleh tingkah lakunya. Artinya bahwa kita melihat dulu, kita merasakan dulu apa yang harus kita lakukan, karena perasaan itu tingkah laku itu akan mengikut dari bagaimana kita merasakan hal tersebut. Nah, itu tadi 10 poin dari bagaimana cara kita memperbaiki kemampuan empati kita. Jadi senyum dan empati itu merupakan dua aspek yang penting dalam proses konseling, di mana keduanya sangat membantu untuk terwujudnya proses konseling yang berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di mana ketika seorang konselor sudah menerapkan kedua dari aspek tersebut, yaitu senyum dan empati, akan membuat konseli mungkin merasa diterima dengan baik dan merasa dihargai, karena mungkin pada saat di tahap attending, tahap penerimaan, konseli datang dan konselornya itu menyambut dengan senyuman, itu akan membuat konseli merasa lebih dihargai, sehingga nantinya konseli akan lebih terbuka kepada seorang konselor. Dan juga dalam kemampuan empati, ketika proses konseling sudah berjalan dan seorang konselinya bercerita lalu merasakan kesedihan akan ceritanya, dan seorang konselornya turut andil akan perasaan tersebut, di situ juga konseli akan merasa dihargai karena merasa betul-betul ceritanya itu bukan cuma didengar, tetapi betul-betul konselornya ikut merasakan apa yang konselinya rasakan. Nah, kedua hal tersebut sangat penting agar tujuan konselor yang diharapkan itu bisa tercapai, dan juga konseli merasakan feedback yang baik dari peran seorang konselor itu sendiri. Sekian video penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.